Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita harus bersyukur pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di masjidnya, di sebuah masjid. Kalau kita lihat di grup itu, dulu darurat betul masjid ini ya. Masjid darurat. Seiring berjalannya waktu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampukan para ahliya, para pegiat untuk kemudian mampu menjadikan masjid ini menjadi masjid yang besar, menjadi masjid jami. Kalau masjid jami itu setahu saya adalah masjid yang digunakan untuk sholat id, sholat berjamaah dan sholat Jumat. Karena ada beberapa masjid yang belum disebut jami itu biasanya tidak dipakai untuk Jumatan. Tapi ketika untuk Jumatan itu masjid yang itu 5 waktu bergeser ke masjid jami. Setahu saya dulu begitu. Ya mungkin sekarang maknanya bergeser sehingga ketika disebut masjid ya dipakai Jumatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam tidak lupa kita senantiasa aturkan untuk manusia pilihan, manusia yang kalau kita baca ciri fisiknya, kita baca cara atau akhlaknya dan sebagainya, maka tidak ada orang yang layak untuk kita contoh kecuali adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara minum, cara makan, dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana cara beliau minum, maka beliau akan minum 3 kali tegukan. Ambil gelas, didekatkan ke bibir, mengucapkan Bismillah, lalu diminum 1 kali tegukan, dilepas gelas itu, mengucapkan hamdalah. Bismillah, diminum 1 kali, dilepas alhamdulillah. Didekatkan lagi, baca Bismillah lagi, diminum 1 kali tegukan, setelah itu dilepas alhamdulillah sampai 3 kali. Itulah yang pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini pun terkadang kita luput, termasuk saya. Ya kadang kalau sudah haus itu Pak, pengennya gelap-gelap, pengen masuk semua air itu ke dalam lambung kita. Padahal Nabi mengajarkan begitu. Lalu Nabi ketika makan tidak pernah makan menggunakan tangan kiri. Ini pun sering sekali luput dari kita. Meskipun kita sudah rajin ke masjid sholat 5 waktu, tetapi hal-hal yang sekecil itu kadang masih luput dari kita. Nabi kalau minum makan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Dan Nabi kalau minum atau makan tidak pernah sambil berdiri.
mending duduk. Kemudian ketika makan beliau tidak suka dengan makanan yang panas. Beliau akan selalu mendinginkan terlebih dahulu makanan itu. Nah, setelah diteliti ternyata kalau nasi panas itu kadar gulanya masih tinggi. Tapi kita kalau mau makan sesuatu, pedomannya jangan itulah. Pedomannya jangan karena gulanya masih tinggi. Pedoman kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau mau makan didinginkan dulu makanan itu, jangan ada habis kopi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan yang terlalu panas tidak ada keberkahan. Nah, lajulah. Kemudian beliau juga menyukai makanan-makanan seperti kurma. Terkadang kurma itu dipadukan dengan beliau dengan mentimun. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dicoba. Saya sih belum pernah nyoba. Kurma dicampur timun, gimana rasanya itu? Atau beliau juga pernah menggabungkan antara kurma dengan semangka. Beliau suka menggunakan makanan kurma dan semangka. Kurma karakternya panas, semangka karakternya dingin. Dimix, digabung. Dan satu lagi Pak, beliau sangat menyukai makanan labu kuning. Nah, ibu-ibu yang suka bikin kolak labu kuning itu adalah makanan kesukaan bagi dalam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik pernah duduk satu majelis dengan Rasul, dan ketika itu Rasul dihidangkan oleh seorang penjahit di Madinah. Dihidangkan sebuah makanan yang bahan bakunya adalah labu kuning. Maka Anas bin Malik melihat Nabi selalu ngambil, nambah terus. Berarti Nabi suka makanan ini. Kata Anas bin Malik, karena Nabi suka dengan makanan itu, maka aku pun akan menyukainya. Harusnya kita juga begitu. Nabi suka labu kuning, kita mencontoh Rasul juga ikut suka dengan labu kuning. Ya sunahnya yang enak-enak nih, ya kan? Sunahnya yang enak-enak, itu pun masih gak mau kayak kita. Sunahnya makan labu kuning dikolak campur gula pun enak sekali. Maka sekarang kita ubah pola pikir kita ubah paradigma kita. Kalau kita makan sesuatu, ternyata sesuatu itu adalah yang pernah disukai Rasul, yang pernah dicintai Rasul, maka kita niatkan untuk ittiba. Kita niatkan untuk sunnah mengikuti Rasul, insya Allah ada pahalanya dibanding tanpa ada niat. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyukai daging kambing, yang sekarang justru daging kambing itu dijadikan kambing hitam, ya. Olah katanya mengandung kolesterol dan sebagainya. Setelah diteliti ulang, yang membuat kolesterol dan sebagainya adalah cara memasaknya. Santannya itu. Santannya itu bukan daging kambingnya, tapi santannya, cara masaknya. Maka sebagian kaum muslimin mereka mengubah minyak kelapa itu atau minyak yang biasa di pasaran dirubah dengan minyak zaitun. Memang jadi mahal sih. Minyak zaitun. Kemudian santan diganti dengan mereka dengan susu kambing. Hanya jadi mahal banget nih. Susu kambing sudah mahal, ya kan? Minyak zaitun apalagi lebih mahal lagi. Berarti kesehatan itu mahal, bukan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang ketika dihidangkan makanan, di saat beliau tidak suka dengan makanan itu, beliau mendiamkannya. Didiamkan, tidak pernah dicela. Sementara bapak-bapak, mungkin saya juga, ketika makanan itu terkadang terlalu asin, kita nggak sabar komentar. Istri kita marahin. Ini biasanya nggak asin kok asin.
Rasul itu nggak pernah komentar dengan makanan yang tidak beliau sukai, hanya ditinggalkan saja. Tetapi kalau ada makanan yang beliau sukai, beliau akan makan. Sebentar, lampu kuning tadi Pak, suka dengan lampu kuning beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang pernah kita sampaikan pekan kemarin, hari ini kita akan membahas irhasat. Apa itu irhasat? Keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi, yang nantinya tercatat di sini. Saya mencatat ada 10 irhasat, 10 keajaiban, yaitu ketika menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di negeri Persia. Di negeri Persia runtuhlah istana Persia, teras-terasnya itu runtuh. Ada gempa lokal. Akhir-akhir ini di Batu Raja ada hujan lokal, ya kan? Di sana hujan, ternyata di situ panas. Ini gempa lokal yang hanya terjadi di depan istana, sehingga ada 10, bahkan dikatakan ada 14 balkon. Balkon itu kan teras tadi ya. Itu runtuh, ambruk ketika Nabi dilahirkan pada malam itu, pada hari ini. Dan yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, padamnya api sesembahan masyarakat Majusi. Api sesembahan yang biasa disembah mungkin sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tiba-tiba api itu padam dan tidak bisa dihidupkan kembali selama-lamanya. Nah, ketika kita bicara api sesembahan, maka kita akan mengingat kisah sahabat mulia Salman Al-Farisi. Dari Persia beliau, Salman Al-Farisi sudah dinobatkan oleh orang tuanya, sudah dipersiapkan oleh orang tuanya sebagai penjaga api sesembahan orang-orang Majusi. Kader, sudah dikader, dibina, disiapkan. Nah, ayahmu adalah pegawai untuk menjaga api sesembahan masyarakat Majusi. Artinya ayahnya Salman Al-Farisi adalah seorang pegawai kenegaraan yang ditunjuk khusus oleh negara untuk menjaga api sesembahan masyarakat Majusi. Kedudukan yang bergengsi, urusan seperti itu. Maka setelah disiapkan, ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, api itu padam dan sampai akhirnya tidak bisa dihidupkan kembali. Tapi kalau mereka hidupin kompor sih masih hidup. Hanya kalau hidupin api yang untuk disembah itu, api itu nggak pernah hidup. Itu sama dulu pernah disiapkan oleh ayahnya untuk dijadikan sebagai pengganti ayahnya menjaga api sesembahan masyarakat Majusi. Itu padam Pak tiba-tiba. Yang ketiga, gereja-gereja di wilayah Buhairah masuk Persia juga, negeri Syam. Negeri Syam itu tiba-tiba amblas. Amblas itu apa sih ya? Masuk ke dalam tanah. Amblas bahasa Jawa. Bahasa Udan juga sama ya, amblas. Masuk ke dalam tanah. Itu gereja-gerejanya amblas, masuk ke dalam tanah. Yang keempat, saat Sayyidah Aminah atau Ibunda Aminah mengandung beliau, itu Ibunda Aminah tidak merasakan sebagaimana yang biasa dirasakan oleh para ibu ketika mereka mengandung. Gak ada sakit, gak ada letih, gak ada lesu, gak ada emosi-emosian. Nah,
biasanya kan ibu-ibu kalau mengandung sebagian itu karena perubahan hormon di dalam tubuhnya, dia menjadi lebih sensitif. Iya kan? Bapaknya tiba-tiba dimarah terus. Mungkin bapak-bapak pernah merasakan dulu, kok istri saya tiba-tiba menjadi garang, jadi ngamuk dan sebagainya. Itulah perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuhnya, sehingga merubah karakter atau merubah sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Gampang capek, gampang letih, gampang marah, gampang tersinggung. Nah, sehingga Pak, ujian bagi seorang laki-laki, seorang ayah atau seorang suami, ada kalanya di situ memang kita harus siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada istri kita. Nah, jadi Bunda Aminah tidak merasakan itu, nggak merasakan letih, nggak merasakan sakit, yang mengalir begitu saja ketika mengandung Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, Sayyidah Aminah atau Ibunda Aminah ketika mengandung beliau bermimpi. Beliau bermimpi bahwasanya dalam mimpi itu Ibunda Aminah dari dalam tubuhnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang, dan cahaya itu sampai menerangi negeri Syam. Lahirnya di Mekah, mimpinya di Mekah, tinggalnya di Mekah, tetapi cahaya itu mampu menembus hingga ke negeri Syam, jauh sekali. Itu mimpi Ibunda Aminah. Yang keenam, saya yakin kalau yang keenam ini di antara kita nggak pernah mengalami. Ketika Nabi dilahirkan, tali pusat sudah terputus dengan sendirinya. Ada ibu-ibu yang ketika lahir tali pusatnya sudah putus? Saya yakin belum. Semuanya kita pasti masih tersambung, karena dari situlah kita makan, ya kan? Dari plasenta itu. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan, tali pusatnya sudah putus dengan sendirinya, sehingga dukun bayi atau bidan yang menangani proses persalinan Ibunda Aminah tidak sibuk lagi untuk memotong itu, sudah putus dengan sendirinya. Nah, yang selanjutnya, kalau yang selanjutnya ini ada khilaf di antara ulama. Yang ketujuh, ketika beliau dilahirkan, Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan dihitan, sudah dihitan, disunat. Nah, kalau dalam kitab lain, dalam kitab Ar-Rahimul Maktub disebutkan Nabi dihitan pada usia 7 tahun. Dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, Bapak Ibu, sehingga kita nanti terlatih untuk berbeda. Ternyata perbedaan pendapat tidak hanya terjadi dalam masalah fikih, tetapi juga terjadi dalam masalah sirah nabawiyah. Ada juga tuh yang namanya sejarah, Pak. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Nah, ternyata dalam hal ini di poin ke-7, bahwasanya Nabi SAW ada yang mengatakan beliau lahir dalam keadaan dihitan, ini sudah sangat masyhur. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau lahir dalam keadaan belum dihitan dan dihitan ketika usia 7 tahun. Yang kedelapan, tradisi masyarakat Arab jahiliyah, yaitu di saat ada bayi lahir, maka mereka akan meletakkan bejana, wadah air yang terbuat dari tanah, diletakkan di atas perut si bayi, mungkin digantung. Kalau diletakkan kayaknya tidak, ya bayi Pak, kalau dikasih keberatan, digantung kemungkinan besar. Dan setiap kali bejana itu diletakkan di atas bayi yang bernama Muhammad SAW, bejana itu akan selalu pecah, terbelah menjadi 2. Sehingga tradisi semacam ini tidak berlaku bagi Nabi SAW. Nggak pernah berhasil. Naruh bejana pecah, naruh bejana pecah. Nggak pernah berhasil. Tradisi jahiliyah itu diterapkan kepada bayi yang bernama Muhammad SAW. Yang selanjutnya, yang ke-9, Ibunda Aminah
bintang-bintang dan cahaya-cahaya turun dari langit mendekati rumahnya Aminah ketika beliau sedang mengandung. Itu mimpi. Tetapi ulama sejarah atau ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini bagian dari irhasat, bagian dari keajaiban yang hanya diberikan kepada calon nabi, dan nabi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10 adalah kalahnya pasukan gajah. Ini termasuk irhasat lagi dibaca. Jadi sebelum Nabi dilahirkan ada 2 peristiwa besar. Yang 2 peristiwa ini sebagian dari kita pasti pernah mendengar ya. Pertama kisah air Zam-Zam. Kisah air Zam-Zam di mana ketika Abdul Muttalib bermimpi, di dalam mimpinya itu ada dia menggali sesuatu. Mimpi pertama begitu. Kemudian tidur lagi, mimpinya sama. Mimpinya adalah agar Abdul Muttalib menggali sesuatu yang bermanfaat. Sampai 3 kali mimpinya. Mimpi yang ketiga, galilah sesuatu yang bermanfaat, yang sesuatu itu posisinya ada di sini, di sini, di sini. Diterangkan di dalam mimpi itu. Ciri-ciri sesuatu yang akan kamu gali adalah di situ ada burung gagak yang bertengger, ada rumah semut di situ, dan posisinya biasanya agak rendah, di mana ketika ada air mengalir maka aliran itu pasti akan ke situ. Artinya lembah berarti. Nah belakangan saya pernah cerita dengan salah satu orang yang punya pengalaman tentang menggali sumur. Katanya kalau mau gali sumur itu untuk menentukan di situ ada sumber air atau tidak, di situ ada rumah semutnya atau tidak. Katanya sebegitu. Ada rumah semutnya atau tidak di situ. Kalau di situ ada rumah semutnya, hampir bisa dipastikan berhasil kalau gali sumur di situ nanti akan keluar air. Nah ternyata sesuai dengan mimpinya Abdul Muttalib, bahwasanya di situ ada rumah semut, ada semut di situ. Nah ketika mimpi ketiga inilah Abdul Muttalib bangkit dari tidurnya dan dia memanggil anaknya yang bernama Haris. Anak pertamanya Abdul Muttalib itu Haris, kakaknya Abdullah. Abdullah itu siapa? Bapaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Haris dipanggil, tolong nak jaga ayahmu bermimpi begini, tolong dijaga. Orang-orang Quraisy itu ditahan agar jangan mendekat kepada ayah. Hanya dijaga sama Al Haris. Abdul Muttalib mulai melakukan proses penggalian. Begitu menggali, alatnya itu membentur sesuatu, Pak. Keras sesuatu itu. Maka digali terus, di situ berisilah perisai yang untuk perang itu. Tameng, ada perisai, ada pintu Ka'bah ditaruh di situ juga. Ada kemudian tombak, pedang, panah, semuanya barang-barang itu ditaruh di situ. Ada kisahnya memang. Begitu dibuka, air mulai memancar Pak dari dalam itu. Rupanya sekitar 500 tahun sumur Zam-Zam pernah ditimbun oleh orang-orang Jurhum. Orang Jurhum itu anak keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak keturunannya Nabi Ismail. Pernah ditimbun Pak. Selama ratusan tahun mereka menimbun itu karena mereka dulu pernah kalah perang dengan orang-orang Khuza'ah. Pendatang masuk ke Mekah, menyerang orang Jurhum melari meninggalkan Mekah. Sebelum mereka lari, mereka telah sepakat supaya penjajah ini tidak mampu menikmati air Zam-Zam, maka kita timbun air Zam-Zam itu. Ditimbun Pak Haji, ditimbun sampai semua barang dimasukkan ke situ, tidak ada lagi bekas. Mereka
mereka tinggalkan Mekah dalam keadaan Mekah tidak ada sumber Zamzam. Baru ada setelah Abdul Muthalib bermimpi malam itu dan menggali. Setelah digali ternyata melimpah airnya Pak, sampai meluber kemana-mana. Nah, orang-orang Quraisy yang lain merasa tertarik. Mendekatlah mereka. Nah, hanya sudah tidak mampu lagi melindungi ayahnya. Lalu mereka mengatakan, wahai Abdul Muthalib, wahai Syaibah, karena ini tanah kita bersama, tanah haram, maka kami pun ingin ikut bagian untuk memiliki air itu. Syaibah, kakeknya Nabi nggak terima. Gimana? Yang mimpi saya, yang mendapat petunjuk saya, kenapa kalian tiba-tiba ingin ikut-ikutan bagian memiliki air ini? Gak bisa. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka sampai akhirnya menentukan, kalau begitu kita tentukan saja, kita cari dukun yang sakti. Nah, zaman itu Pak, Yasrib, Madinah itu dikenal sebagai wilayah yang dukunnya itu hebat-hebat. Kalau di Indonesia di mana Pak? Ada yang mengatakan di Gunung Kawi, di Malang ya. Ada yang mengatakan di Banten. Yang sakti-sakti itu kan. Itu di zaman itu Pak, yang dikenal adalah di Yasrib, di Madinah. Dan dukunya perempuan yang sakti. Nah, sekarang dukun berubah profesinya atau namanya dihalus menjadi apa? Paranormal. Masa ahli supranatural ya. Jadi kita dikelabui Pak. Kadang bahkan kiai, begitu kita masuk, wah bukan kiai kalau begini. Kiai kan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dekat dengan Allah, yang syariatnya dijalankan. Meskipun sihir dengan karomah itu bentuknya sama, tetapi sejatinya berbeda. Kalau sihir adalah satu keajaiban yang dilakukan oleh para dukun, yang para dukun kita tahu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau karomah itu keajaiban juga, tetapi hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita kenal dengan kiai, kita kenal dengan wali. Sama-sama hebat Pak, seperti dukunnya Fir'aun dulu kan hebat betul, bisa menyihir kali jadi ular dan sebagainya. Tetapi begitu mereka tahu bahwasanya tongkatnya Nabi Musa itu betul-betul berubah jadi ular, barulah mereka kagum dan mereka kemudian tersungkur di hadapan Musa dan mereka pasrah. Ya Musa, kami nyerah kalau begitu. Ahli tali yang sudah kami sihir jadi ular, tidak ada apa-apanya dibanding dengan karomah mukjizat yang Allah berikan kepadamu. Kami pasrah, kami tunduk, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dukunnya langsung beriman di hadapan Musa alaihi salam. Tetapi yang marah siapa? Yang marah Fir'aun. Fir'aun marah, kalian akan aku hukum, akan aku salib. Itu Fir'aun marah begitu. Nah, kembali ke sini. Akhirnya dicarilah dukun itu. Rupanya tersesat Pak. Ketika mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu tersesat. Di perjalanan mereka sudah mulai menggali untuk kubur mereka masing-masing. Nah, supaya saya nggak repotin kamu, saya gali kubur sendiri. Gali kubur. Kata Abdul Muthalib, jangan menyerah gitu. Kita cari lagi sampai ketemu. Nah, begitu mereka bangkit untuk cari lagi, dari telapak kaki untanya Abdul Muthalib mengeluarkan air. Dari situlah orang-orang kemudian sepakat, wahai Abdul Muthalib, kami sudah pasrah, kita nggak usah melanjutkan perjalanan cari dukun. Kami sudah sepakat dan kami yakin bahwasanya
air itu adalah milikku dari Allah, kami tidak ikut-ikutan. Buktinya dari sekian banyak onta yang hanya memancarkan air, artinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi, itu hanya onta milikmu. Onta kami nggak ada airnya, telapak kakinya nggak ada airnya. Maka minumlah mereka. Kemudian mereka pulang ke Mekah, sepakat air ini milik Syaibah, milik Abdul Muthalib selamanya. Itu peristiwa yang terjadi sebelum Rasul dilahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadilah peristiwa yang namanya pasukan gajah. Pasukan gajah datang. Begitu di sebuah tempat, ternyata gajah-gajah itu tidak mau lanjut. Gajah-gajah itu hanya duduk. Maka di saat gajah-gajah itu dibangunkan untuk kembali lagi ke Yaman, gajah itu berdiri dan lari. Tetapi begitu gajah itu diperintahkan untuk menuju ke Mekah, gajah itu kemudian berhenti dan tidak mau lari. Ini sama kisahnya dengan ketika untanya Nabi Muhammad SAW di saat tahun 6 Hijriah, ada peristiwa namanya Hudaybiyah. Itu untanya Nabi Muhammad itu terduduk Pak di situ, di wilayah itu duduk. Dan ketika disebat, dipukul-pukul itu Pak, itu untanya juga nggak mau berdiri. Para sahabat sampai heran, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya unta kok seperti ini. Rasul mengatakan, ini yang membuatnya dia seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu pasukan gajah, pasukan Abraha, kuda atau gajah-gajah mereka dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mau bergerak. Nah, jadi gajah itu Pak berhenti di situ. Nah, ketika itu berhenti, Abraha bilang kepada masyarakat Mekah, wahai masyarakat Mekah, aku ingin pemimpin kalian. Mana pemimpin kalian? Hadirkan ke hadapanku. Datang kakeknya Nabi mengendarai kuda. Kata kakeknya Nabi, wahai Abraha, kalau kamu berniat menghancurkan Ka'bah, hancurin aja. Kata kakeknya Nabi, hancurkan saja Ka'bah itu. Tetapi karena kamu tadi telah merampas unta-untaku, domba sudah kamu rampas, aku minta kamu kembalikan. Kata Abraha, sekualitas pemimpin tanah suci apakah seperti ini? Giliran urusan harta dia meminta dikembalikan. Giliran urusan Ka'bah yang urusan umat, urusan besar, malah saya diperintahkan untuk menghancurkan. Apakah pemimpin itu seperti ini? Apa kata Abdul Muthalib? Urusan unta yang kamu rampas itu urusan saya, sementara urusan Ka'bah ingin kamu hancurkan, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kamu nanti urusannya sama Allah, gak sama saya lagi kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Ka'bah itu memiliki pelindung, memiliki penjaga, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancurin aja kalau mau. Ini sebenarnya nantang. Maka berangkatlah itu. Belum nyampe Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba mendatangkan tayran ababil, burung yang datang berbondong-bondong yang jumlahnya mungkin jutaan, sehingga langit Mekah ketika itu terang menjadi gelap. Gelapnya bukan gelap mendung Pak, tapi gelapnya gelap karena tertutup oleh sayap-sayap burung itu. Dan burung itu membawa 3 butir batu min sijil. Gimana ayatnya? Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melempari, atau burung-burung itu melempari pasukan gajah min sijil. Dengan sijil itu kalau diterjemahkan di sini adalah tanah yang dibakar sehingga tanah itu menjadi keras dan panas. Ya bahasa gampangnya batu bata lah ya. Bahasa mudahnya itu tanah yang dibakar. Tapi itu tanahnya kecil Pak. Min sijil itu tanahnya kecil, dan masing-masing burung membawa 3 butir batu. 2
di cengkramannya, satu di paruhnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian apa? Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Jadilah pasukan Abrahah itu ka'asfin ma'kul, seperti dahan yang dimakan ular. Artinya bolong-bolong tubuh mereka, Pak. Dan tidak ada satupun yang terlewat dari lemparan tayran ababil. Semuanya kena. Yang tidak kena, mereka lari berhamburan ke sana kemari, berkumpulan, bertabrakan dan sebagainya, tewas juga. Sehingga dikatakan ratusan orang, mungkin ribuan orang yang niat dan ingin menghancurkan Ka'bah tewas secara mengenaskan, dilemparkan batu-batu itu. Tayran ababil. Nah, bagaimana dengan Abraham? Apakah Abraham selamat? Dalam sejarahnya, Pak, Abraham selamat dari lemparan itu. Tetapi ternyata Allah ingin memberikan hukuman istimewa kepada Abraham. Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia pulang ke negerinya, ke Yaman. Dia pulang ke Yaman sendirian dalam keadaan terluka. Begitu memasuki gerbang pintu Yaman, namanya pintu Son'a, tiba-tiba tubuhnya terbelah menjadi dua. Ini keistimewaan atau hadiah istimewa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingin menginjak-injak, ingin mengotori Ka'bah. Dan ini pertanda yang ke-10 bahwasanya kekalahan pasukan Abraham menandakan inilah kota atau negeri yang nantinya akan lahirlah seorang bayi mulia, yang bayi itu nantinya akan menjadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikotori, apalagi mau dihancurkan. Ini di sini nanti tidak lama lagi akan lahir seorang manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dijaga, Pak, dari sisi itu saja sudah dijaga. Jangan dekat Ka'bah, apalagi mau dihancurin. Nanti tidak lama lagi, 50 hari, Pak, setelah peristiwa ini, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil dinikmati, Pak, kopinya, Pak. Kalau masih ada, mohon izin saya minum dulu. Karburator saya settingannya setengah jam, ini udah setengah jam lebih, jadi harus diistirahatkan dulu. Ya boleh ditiup lagi. Satu lagi, Pak, Nabi itu nggak pernah meniup minuman, nggak pernah meniup makanan. Jadi kalau masih panas ya dibiarkan dulu. Nah, sekarang kan ada kipas angin ya, mungkin kipas. Kalau diminum jangan, nanti nggak pernah mengajarkan juga boleh. Jadi jangan ditiup. Kita mau belajar sunnah yang ringan-ringan aja ya, Pak. Kalau yang berat-berat belum siap. Kalau bapak-bapak mungkin sudah ada yang siap, ibu-ibu. Kalau saya itu belum siap yang berat-berat. Bahkan ya, mohon maaf, puasa Senin Kamis pun saya itu jarang. Masih berat saya puasa Senin Kamis itu. Makan nasi dingin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin sebagiannya itu sudah ringan gitu. Puasa Senin, puasa Kamis, ada yang mungkin ibu-ibu puasa Daud. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa mencontoh. Mudah-mudahan Allah mudah. Yang masih berat aja, puasa sunnah itu masih berat. Kita lanjut kembali. Karburator sudah disetting. Kita ingin tahu keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal dengan Al-Usrah Al-Hashimiyah, keluarga Bani Hashim. Hashim nama aslinya adalah Amr. Beliau adalah penggagas pertama Rihlah Tijariyah, perjalanan dagang di dua musim.
musim dingin, musim panas. Itu yang pertama kali menggagas, mencetuskan ide itu adalah Hashim alias Amru, nama aslinya Amru. Yang kedua, beliau adalah penggagas pertama ketika orang-orang yang datang berhaji ke tanah suci yang biasanya hanya diberi makanan roti kering, di masanya Hashim roti kering itu dimodifikasi sama beliau. Dimodifikasi dengan cara diremukkan, dihancurkan, lalu diberi kuah. Nah, itu dikasih kuah. Sehingga orang-orang sepuh yang datang berhaji itu semakin ringan ketika mengunyah itu. Sebelumnya rotinya roti kering keras. Di masanya Hashim, roti kering itu dimodif, dibuat lunak. Makanya arti Hashim itu apa? Hashim adalah artinya si pelunak roti. Hashim, orang yang membuat roti yang tadinya keras menjadi lunak, menjadi lembut, ditambah kuat lagi. Itulah Hashim. Hashim, ada orang dulu istrinya nggak cukup 1-2, istrinya banyak. Orang dulu, orang sekarang alhamdulillah 1 saja cukup. 1 saja cukup. Orang dulu itu banyak istrinya. Maka dengan adanya pembatasan 4 itu sebenarnya bukan penzoliman, ya, itu udah dibatasi betul karena dulu banyak sekali. Bahkan dalam kisah Nabi siapa, Nabi Sulaiman, ya, itu istrinya banyak. Nah, ini Hashim meninggalkan istrinya yang ada di Mekah. Dalam arti meninggalkan bukan dicerai dan sebagainya, tapi memang melakukan perjalanan dagang ke Syam. Ketika mampir di wilayah transit, wilayah Yasrib, Madinah, itu tertarik dengan gadis Madinah. Siapa ini? Hashim tertarik dengan gadis di rest area kalau kita sekarang, ya kan? Namanya tempat transit kan rest area. Mampir di situ, Hashim mampir di situ, tertariklah dengan gadis Madinah, namanya Salma bin Adi bin Najjar dari Bani Najjar. Najjar itu artinya tukang kayu, ahli bikin kerajinan dari kayu itu namanya Najjar. Makanya kalau di sini ada tukang kayu, itu berarti Najjar. Ada nggak di sini yang ahli kayu? Itu namanya Najjar, ahli pertukaran kayu, ahli mebel. Itu Salma itu keturunan dari para ahli bikin mebel, Pak Haji. Itu Bani Najjar. Salma kemudian menikah dengan Hashim, mengandung. Ketika mengandung itulah Hashim melanjutkan perjalanan. Tadi kan cuma di rest area, nggak mungkin mau jualan di situ. Dia datang ke Palestina, ke negeri Syam. Di sana meninggal Hashim. Jadi meninggalnya tidak di tanah haram. Hashim meninggalnya di bumi Palestina, di wilayah Syam. Bagaimana kabar Salma? Salma membesarkan bayinya sendirian, melahirkan Salma. Lahirlah Syaibah ini. Lahirlah Syaibah yang nama aslinya Syaibah, yang nama panggilannya Abdul Muttalib. Disebut Syaibah karena ketika lahir bayi ini sudah beruban. Ada nggak di sini ketika dulu bayi udah beruban? Tanya kepada orang tuanya, Pak, dulu saya beruban nggak? Coba dikasih nama Abdul Muttalib. Itu sudah berubah, pastinya dikasih nama Syaibah. Nah, dibesarkanlah di Madinah Syaibah ini. Nah, kabar di Mekah ini kan keturunannya Hashim kan tugasnya kan ngasih makanan, kasih minuman kepada jamaah haji. Diserahkan kepada Muttalib. Hashim kan meninggal, diserahkan kepada Muttalib urusan makan dan minum haji. Muttalib ingin mencari pengganti dia. Akhirnya dia mencari-cari anaknya Hashim, dapat kabar anaknya ternyata di Madinah. Disusul, Pak,
disusul sampai Madinah. Tadinya dilarang, jangan, ini anakku satu-satunya, ayahnya sudah tidak ada, kenapa mau dibawa pindah ke Mekah? Tapi kata Al-Muttalib mengatakan, wahai Salma, ketahuilah anakmu ini akan meneruskan sejarah besar nenek moyangnya, kakek moyangnya. Biarkan dia ikut bersamaku. Akhirnya kan dikatakan, wah, ini berarti anak saya akan memegang perkara besar ini, menjadi anak hebat, anak mulia. Diserahkan Syaibah itu oleh Salma, dibawalah ke Mekah, ditaruh di belakang onta, istilahnya dibonceng gitu. Nah, begitu masuk tanah suci Mekah, orang-orang memanggilnya Hadza Abdul Muttalib. Inilah budaknya Abdul Muttalib. Disangkanya Al-Muttalib pergi itu membeli budak. Kan budak zaman dulu diperjualbelikan. Disangka dia membeli budak dan budaknya ada di belakangnya Al-Muttalib, maka orang-orang Mekah menyebutnya Hadza Abdul Muttalib. Inilah budaknya si Muttalib. Sudah terlanjur begitu, akhirnya nama terkenal sampai sekarang Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Sejak hari itu Abdul Muttalib mendapatkan tugas untuk memberi makan dan minum jamaah haji. Nah, yang terakhir, setelah Abdul Muttalib menikah dan seterusnya, lahirlah tadi ada Haris, ada Abu Lahab. Abu Lahab ini kan pamannya Nabi ya. Ada Haris, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abdullah. Abdullah inilah ayahnya Nabi SAW yang menikah dengan seorang gadis cantik bernama Aminah. Lahirlah seorang laki-laki tampan luar biasa. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah tentang keajaiban yang terjadi ketika Rasul dilahirkan dan beberapa keluarga besar Nabi yang sudah kita paparkan. Insya Allah pekan depan kita akan paparkan tentang Nabi ketika beliau dirawat di perkampungan Bani Sa'ad. Karena Nabi ketika bayi itu tidak lama di Mekah, diboyong ke kampung Sa'ad. Disitulah ada nama Halimah As-Sa'diyah, Halimah orang Sa'ad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.